Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga geram mendatangi rumah guru mengaji yang diduga mencabuli bocah di Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Berpura-pura ikut sholat berjamaah, seorang pria mencuri sepeda motor di masjid. Polisi grebek warnet yang dijadikan lapak judi daring di Jalan DI Panjaitan, Tanjung Balai. Polres Tanjung Balai grebek warung internet yang dijadikan lapak slot judi online di Jalan DI Panjaitan. 5 pelaku yang bertindak sebagai operator dan pemain judi online digiring ke Mapolres Tanjung Balai. Warnet di Jalan DI Panjaitan, Tanjung Balai ternyata dialihfungsikan jadi lapak bermain slot judi online. Sebelum digerebek, polisi lebih dulu mengintai aktivitas para pemain dan operator. 5 pelaku yang bertindak sebagai operator dan pemain judi online dibawa polisi ke Mapolres Tanjung Balai. Sementara situs penyedia slot judi online yang dimainkan para tersangka berada di Kamboja. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, akun judi online, bukti setoran, dan komputer. Di salah satu warnet itu menyediakan tempat untuk bermain judi online. Ketika saat dilaksanakan penggerebekan, terdapat 4 orang yang bermain judi slot. 4 orang ini diamankan berikut beserta 1 orang yang bermain sebagai operator ataupun pengelola tempat. Modusnya yaitu yang bersangkutan membuat suatu akun dan kemudian bermain judi, dan dari apabila menang langsung dari akun judi tersebut mengirimkan hasil kemenangan kepada akun si pemain judi. Dan kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan situs slot judi online menguras uang warga Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah. Nominal transaksi dari Oktober hingga Desember masih bertambah, seiring bertambahnya jumlah pemain yang mencapai 3 juta warga Indonesia. Para tersangka dijerat pasal perjudian dan informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Kondisi Jalan Benteng, Dusun 1 Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang rusak, terkikis aliran sungai. Kondisi jalan nyaris amblas ini sudah sangat membahayakan warga selama 2 tahun. Beginilah kondisi Jalan Benteng, Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, yang perlahan rusak terkikis aliran sungai. Menurut warga, kerusakan ini sudah terjadi hampir 2 tahun, akibat air sungai meluap sehingga tanah jalan terkikis dan nyaris amblas. Kondisi jalan ini sudah sangat membahayakan warga. Beronjongan, dari situ lah Pak, sungai kami selalu longsor terus sampai kayak gini, sampai udah ke pinggir jalan. Udah banyak tanah-tanah jadi korban Pak, tanah kami Pak jadi longsor. Gak ada Pak inisiatif dari negara, kami minta tolong juga pada negara. Tolong perhatikan juga desa kami, memang desa kami terpencil. Tapi dekat sama bandara Pak, masa ini Pak, tengoklah Pak sendiri kayak mana. Kami pun mau ngomong sama siapa, nggak tahu juga kan. Jadi kami mohon kepada Pak Presiden, kepada semuanya yang atasan-atasan sana, tolong didengar kami, tolong. Tengok ini udah bertahun-tahun jalan kami. Hingga kini pemerintah desa belum memberikan keterangan terkait jalan yang rusak. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan atau memberikan jalan alternatif menuju desa Tumpang Nibung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Persimpangan Jalan Sudirman Medan kembali dibuka setelah ditutup selama 3 pekan. Uji ketahanan gesek dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh di persimpangan yang baru direnovasi.
Setelah 3 pekan ditutup, persimpangan Jalan Sudirman Merdeka kini dapat dilintasi kembali setelah dilakukan SKID, resisten tes atau tes ketahanan gesek oleh Dinas SDA BMK, Dinas Perhubungan, Satlantas Polrestabes Medan, akademisi, serta Asosiasi Pengusaha Konstruksi. Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau dibukanya kembali Jalan Sudirman Medan usai uji coba dinyatakan layak serta aman untuk dilalui baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Uji coba dilakukan dengan kondisi jalan kering dan basah. Selain tes ketahanan gesek, terdapat penambahan marka jalan serta jalur perlambatan dengan maksimal kecepatan 15 km per jam untuk meminimalisir angka kecelakaan. Hari ini kita pastikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Medan dan pengguna jalan di Sudirman ini tidak terjadi lagi. Kita sudah tes baik secara data ilmiahnya ya, data ilmiah dan data di lapangan sudah kita tes, sudah aman untuk dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Sebelumnya pada akhir November lalu, belasan pemotor jatuh tergelincir saat melintasi persimpangan Jalan Sudirman setelah direnovasi. Pemkot Medan kemudian menutup intersection Jalan Sudirman dengan mengalihkan ke beberapa ruas jalan protokol. Penutupan Jalan Sudirman berdampak pada kemacetan parah di pusat kota Medan. Tuti Alwiah, Lubis melaporkan dari Medan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan harga tersebut diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2023. Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di pasar tradisional Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Harga cabai rawit yang semula Rp38.000 kini naik Rp48.000 per kilogram. Tak hanya harga cabai, harga bawang merah pun turut naik, yang semula Rp24.000 kini Rp26.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih juga naik, yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah dirasakan warga sejak sebulan terakhir. Peningkatan harga tersebut diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2023. Biasanya bawang, kalau udah tahun baru nanti kan kosong barang, ada yang ke ladang, cabai lah nanti kosong mahal. Kalau sekarang masih bawang putih, bawang merah, bawang packing, itulah yang naik. Bawang packing kami jual semalam masih 24, ini hari jualnya udah 25, 26. Pengaruh cuaca ini berpengaruh kali kalau ke cabai. Bawang putih naik terus ini, setiap hari naik, 1.000 tiap hari naik. Harga berapa, Kak? Sekarang kami ngecer 36, modal tadi udah 32. Cabai, beras, tomat semua naik. Sejak kapan? Ya berapa bulan ini lah. Natal, tahun baru gitu kan? Iya. Ini terasa nggak sih kenaikan harganya? Terasa kali lah. Sehingga putang-panting mencari duitnya ya kan. Harapannya murah semua lah. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Muhammad Hamdani melaporkan di Serdang. Berbagai cara dapat dilakukan oleh umat Kristiani dalam menyambut Hari Natal. Jemaat dari Gereja HKBP Bolon Pangururan menggelar karnaval kendaraan hias becak bermotor atau bentor dengan berbagai keunikan tokoh kartun hingga rumah adat Batak. Ratusan jemaat dari 15 lingkungan gereja HKBP Bolong Pangururan, Kabupaten Samosir sambut kemeriahan Natal dengan menggelar karnaval kendaraan hias becak bermotor atau bentor. Karnaval diikuti puluhan bentor dihiasi berbagai bentuk, mulai dari tokoh kartun hingga rumah adat Batak. Para pengendara bentor juga memakai kostum ala Santa Claus dan berkeliling kota Pangururan. Kita sudah melakukan karnaval perayaan Natal HKBP Gereja Bolon, mulai dari Simpang 4 Gereja Bolon sampai ke jembatan Tanah Ponggol, kemudian sampai ke Lumban Suhi, dekat PU,
kemudian ke Onan Baru. Luar biasa, semua ikut dalam kontestan, semua gereja Huria Gereja Bolon yang dari 15 lingkungan ikut serta memeriahkan karnaval ini. Antusias warga dari 15 lingkungan jemaat gereja HKBP Bolon terlihat sangat senang mengikuti karnaval untuk memeriahkan Natal tahun ini. Mereka berharap kegiatan ini akan terus dilakukan dalam menyambut hari Natal. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.